Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan tentang bagaimana caranya meraih nilai haji dan umroh tanpa pergi ke Mekah. Sekarang bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, yang di dalam hadis itu ada kalimat yadkurullah, ya, summa qa'ada yadkurullah, dikir kepada Allah. Apa itu dikir? Ternyata dikir itu banyak macamnya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas dikir qauli, dikir dalam ucapan. Nah, sekarang kita lihat dikir dalam perbuatan atau dengan perbuatan. Jadi dikir itu ada qalbi, hati, kemudian dikir ucapan, dan dikir perbuatan. Dikir ucapan itu kita tidak pernah lepas. Kegiatan sehari-hari, mulai dari bangun, dari tidur, kan dikir kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tapi kata Aisyah yang wafat tahun 58 Hijriah, istri Rasul itu ternyata bukan hanya zikir begitu bangun teh, tapi juga mikir. Jadi zikir dan mikir. Zikir setelah Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Beliau pernah bersabda di hadapan Aisyah begitu bangun. Apa ya katanya, yang menjadikan atau siapa yang membangunkan tidur? Kemudian bagaimana peristiwa antara timur dan barat? Jadi kadang-kadang beliau itu setelah zikir bangun tidur itu mikir. Kadang-kadang baca inna fi khalqis samawati wal arwah tilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi zikir dan fikir. Atau yadkurunallah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Nah, sekarang zikir dalam perbuatan atau dengan perbuatan, antara lain tersurat di dalam firman Allah surat Al-Baqarah 152, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah, zikirlah padaku, aku pun akan ingat padamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkari. Nah, di situ kan ingat kepadaku, tapi jangan kamu ingkari nikmat, jangan kamu kufuri nikmat. Karena justru kebanyakan manusia itu lupa akan nikmat. Jadi hari musibat masuk inget terus. Tapi kadang-kadang nikmatnya yang sering lupa. Makanya Al-Quran itu banyak menggariskan kepada kita agar selalu ingat kepada nikmat. Dikir pada ayat ini dikaitkan dengan janji Allah mengingat pelaku. Kemudian perintah untuk syukur serta melarang kufur. Oleh karena itu zikir dalam ayat ini dengan perbuatan, dengan tindakan, utamanya syukur atas segala nikmat yang diberikan serta menghindari kufur. Jadi zikir amali atau zikir perbuatannya diwujudkan dalam syukur, menghindari kufur. Jadi jelas zikir dalam
ayat ini dengan tindakan dan perbuatan, utamanya menggunakan syukur itu kan, utamanya syukur itu menggunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada hal-hal yang dikehendaki pemberi. Prinsip syukur itu begitu. Prinsip syukur itu menerima pemberian dengan puas dan menggunakan pemberian itu pada hal-hal yang sesuai dengan kehendak pemberi. Kemudian dikir dalam hati. Tidak ada dikir qauli, dikir amali, sekarang dikir dalam hati. Itu tersurat di dalam firman Allah surat Ali Imran 132. Ini mah paling sering dibahas oleh para ustadz, para mubaligh. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, mereka segera dzikir, mengingat Allah dan memohon ampun. Siapa lagi yang dapat mengampuni segala dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan, sedangkan mereka mengetahui. Ayat ini menerangkan orang yang beriman, meraih ampunan, mengharap surga, itu berusaha menjadi muttaqin yang sifatnya jika berbuat salah, segera dzikir, segera sadar. Begitu berbuat salah, dia ingat. Nah, itu kan hatinya itu yang dzikir. Hatinya itulah langsung ingat kepada Allah. Sehingga ketika berbuat dosa itu berhenti perbuatan dosanya dan mohon ampun. Dengan demikian alat dzikir itu mencakup segala anggota. Jadi ada bil jinan, batin, ada bil lisan, ada bil arkan. Bil jinan, bil lisan, bil arkan. Dan yang keempat, dzikir dengan rasa, rasio, hati, ucap, sikap sekaligus perbuatan. Jadi kalau tadi di dalam beberapa ayat berpisah-pisah, mana dzikir qauli, mana dzikir amali, mana dzikir qalbi, tapi ada juga yang menyatu. Ucap, sikap, dan perbuatan, rasa, rasio, hati, ucap, sikap, sekaligus tindakan, itu menyatu. Contohnya hadis dari Aisyah yang wafat, ada yang mengatakan tahun 57, ada yang mengatakan tahun 58, Aisyah itu. Beliau menerangkan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innahu khuliqa kullu insanin, sungguhnya kullu insanin, setiap manusia, khuliqa diciptakan, kullu insanin khuliqa diciptakan, min bani Adam, dari anak Adam, ala sittin wasalasimi'ah mafsil, atas 360 sel, 60 sendi. Jadi setiap manusia itu diciptakan oleh Allah atas 360 sendi. Sok bu hitung. Di dia ya dina ya aya sabaraha sendi ya, 1, 2, 3. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dzikir qauli setelah sholat kan pakai sendi.
Subhanallah, 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 subhanallah. Terus ka dieu kilu jadi 33. Terus alhamdulillah pakai sendi. Ya, ini kan 33 pakai sendi itu. Jadi begitu dikir setelah sholat tuh ingat kepada sendi. Subhanallah, subhanallah. Kunaon Rasulullah teu make tasbih? Kahiji ngamanfaatkeun ini. Kedua, tengah ganggu yang lain. Kan dikir itu tidak mengganggu yang lain. Kalau pakai ini, coba kalau pakai tasbih, kan kokorosokan. Kamu anu trak teh, anu digit ya, itu nggak ganggu. Kan ada suara, tek tek tek, kadangu oleh orang lain. Jadi banyak itu manfaatnya. Kenapa Rasul itu dikirnya pakai sendi. Ya berikutnya menyehatkan sendi. Ini tasbih sudah ada. Tasbih itu di kalangan orang jahiliyah, di kalangan Katolik sudah ada. Ya. Ya banyak sebelumnya. Sebelum Rasul dilahirkan sudah ada tasbih sabahah. Kan makanya sampai sekarang dijualan. Tapi mayoritas yang dijualan di Mekah itu buatan Cina, mayoritas. Abdi mah tong naroskeun boleh. Upami teu aya hadisna. Mohon, upami teu aya hadisna mah moal dijawab boleh atau tidak. Jadi kalau boleh atau tidak, wallahu a'lam dah. Nanti upami teu aya hadisna mah. Kalau ini hadisnya sahih gitu. Ya. Mohon kalau berdasar hadis Rasul berzikir itu tasbih, tahmid, tahlil atau takbir itu pakai sendi. Jadi upami naroskeun kumaha nganggo walau alam duka teuing. Teuing. Tetiasa ngajawab. Boleh atau tidak. Nah, kembali ke dalam hadis ini, sitin 60 wasalasimi'ah 360 sendi mafsil. Faman kabbarallah, barang siapa yang bertakbir kepada Allah, wa hamidallah tahmid, wahallallah tahlil, kabaroma takbir Allahu akbar, hamidallah ma alhamdulillah, halallallah ma tahlil la ilaha illallah, wasabbahallah dan tasbih pada Allah, wastagfarallah istighfar, wa ajalah hajaron dan nyingkirkeun batu, antorikin nas dari jalan yang dilalui manusia, au syaukah atau duri, au adoman atau tulang, antorikin nas dari jalan yang dilalui manusia, au amaro bima'ruf atau amar ma'ruf, au naha anil munkar atau melarang yang munkar, ada datil kasitin sejumlah 300 sendi itu, mi'atus ulama fa innahum yamshi yauma idin, dan termasuk juga berjalan yauma idin
wa qad zahhaja nafsahu anin nar, maka itu akan membebaskan dari neraka. Apa isinya? Hadis ini menggambarkan bahwa semua persendian itu mesti berzikir. Baik ucapannya seperti takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, maupun perbuatan seperti amar ma'ruf nahi munkar, menyingkirkan hambatan di jalan. Di jalan aya hambatan disingkirkeun. Bisi batur ngagejrug. Kadang-kadang mobil ge paeh teh mun ngagejrugna tarik teh. Pami teu oper gas ya keur laun kan gejrug paeh. Tong-tong nuhur di dewe tadi komplek tah komo di ditu mah di Santosa Asih. Ini mari cara rangkung pisan itu. Itu teh sok paeh. Ayeuna dikebutkeun ngagejrug pisan launan sok ngelok. Tapi ya begitulah. Kalau di dalam hadis ini mah dzikir teh memperlancar lalu lintas. Ya kalau mau bikin polisi tidur ya harus dikasih tanda. Jangan sampai mengagetkan orang. Landai caranya. Jadi dibuat jangan membuat orang kesel. Sebab kalau orang lewat di rumah kita kesel, kan ngadoakeun buruk kepada kita. Pokoknya di depan rumah ibu bikin polisi tidur, ngagejrug, sok sabaraha urang nu ngadoakeun ibu. Ngadoakeun di dalam hatena ya pika sebeleun. Itu beratnya. Makanya kalau di dalam hadis ini mah seharusnya memperlancar. Tapi karena sok ngararebut, makanya diberi tanda atau landai. Jangan sampai bikin ngegejrug orang. Jadi di dalam hadis ini tersirat zikir itu qauli karena tadi tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Kemudian fi'li perbuatan karena tindakan dia. Dan juga hati otomatis. Dan dalam hadis ini mengatakan itu bikin sehat. Bikin sehat. Kalau dikir semacam itu teh ucapan, perbuatan dan tindakan serta hati itu bikin sehat. Di dalam hati bikin sehat rohani. Karena ingat kepada Allah. Dalam tindakan bikin sehat karena geraknya. Gerakan. Ucapan karena ucapan. Kan kalau kurang berucap juga kan sendi ini terganggu. Kalau kurang berucap. Makanya setiap orang yang lanjut usia harus banyak bicara. Jadi bicara itu teh bagus kepada persendian. Jadi kalau jarang bicara, ya bicaranya kumaha? Ya ibu-ibu mah biasa baca Quran atau ngobrol. Karena sekarang kan HP teh bikin teu ngomong. Ya keur ngariung barudak ngariung, ieu mah nu itu ngomong kieu ka mana gitu. Sendiri-sendiri. Jadi ngariungna mah ngariung tapi perhatian ke mana. Nah itu bikin pikun gitu. Karena tidak ngobrol, tidak bicara.
tidak diskusi. Jadi diskusi itu perlu. Kan saya kemarin itu diperiksa oleh kontrol ya, dokter saraf. Saya tanya, "Dok, saya kan pernah stroke 7 tahun yang lalu. Sekarang saya kuliah lagi di S3, gimana?" "Wah, bagus itu. Itu sehat, kenapa? Kalau Bapak kuliah lagi itu bikin sehat malah cenah secak." Jadi kata dokter saraf, kalau otak itu terus digunakan itu membuat sehat. Daripada ya saya kan maklum sudah pensiun ya, di Unisba itu, jadi bagaimanapun ngajar itu kan berkurang, tak tahu tugas-tugas segala macam. Hanya alhamdulillah kan saya bisa mikir nulis ya, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak majelis taklim. Jadi makanya oleh anak saya, ya kalau bapak mau kuliah aja katanya. Biar kami yang bertanggung jawab. Ya syukur, alhamdulillah. Jadi makanya saya tanya dulu ke dokter yang ngontrol itu. Itu teh katanya justru bikin sehat. Bikin lebih sehat. Nah, disitulah ya dzikir itu penting kaitan dengan sel-sel. Tapi kamari mah rarasaan teh nyawe geus jag-jag gitu ya. Jadi turun naik kan lantai 4 tadi UIN teh. Anjeung barudak teh di lantai 4 turun naik, pas ditajong di lantai 2 hampir jatuh. Iya, jadi kan merasa ngorak keneh teh. semangat tinggi. Padahal itu untungnya teu jatuh, ieu apa bungkul naon ngaranna teh tijalikeun nya lumayan ka rumah mah nyeri. Sehingga dikasih obat oleh dokter. Nah itu sel itu penting. Jadi ulah cicing wae, ulah calik wae, harus gerak. Ya harus gerak. Jadi kalau sedang duduk itu harus ingat setengah jam pergi. Makanya saya itu sengaja tempat nulis itu di ruang terbuka. Karena kalau nulis di ruang terbuka otomatis bolak-balik kan pandangannya ke sana kemari, ke jalan, karena TV, karena naon, jadi otomatis gerak. Dan itu ingat, kita itu yang harus dimainkan berdasar hadis ini, sel itu ada 360. Padahal Rasul macan pernah ngitung selna. Dan harita mah can aya CT scan, can aya USG, tapi Rasul dari mana tahu 360? Ya dari wahyu. Dan sekarang itu sudah diteliti oleh para ahli, memang benar anu sempurna teh 360. Satu aja sakit itu terganggu. Makanya kan sering saya katakan sholat itu merupakan tes kesehatan sel, sendi maksud saya. Pertama kalimat innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittin wa salasi mi'ah mafsil. Jadi setiap anak cucu Adam mesti ingat bahwa dalam jasadnya ada persendirian yang jumlahnya mencapai 360. Itu yang mesti dijaga. Biasanya kalau keur muda mah nu inget teh kan nu besar-besar we. Rambut diurus gitu ya, kuku diurus, tapi sendi-sendinya kurang diurus.
seperti kaitan dengan makanan. Kan ada iklan, jaga persendian. Persendian itu penting. Banyak manusia yang tidak sadar atas persendian, baru menyesal ketika dia di masa tua mulai terganggu. Umat mesti sadar atas nikmat Allah yang sering dilupakan. Padahal nikmat yang paling penting ini teh persendian teh. Perhatikan tatkala sendi masih sehat semua. Berjalan, lari, bisa jungkir balik. Kan? Kersendi sehat kan bisa jungkir balik, bisa ngadaplok, bisa berdiri. Hari ayeuna mah kan nagog. Nah itu teh persendian nagog. Upami orang nyanak nah bari nongeng kan ada truk. Itu sendi. Sehingga lamun nyanak teh kan kudu nagog teu bisa nongeng. Cobalah satu sendi saja dari 300 itu, maka betapa berat penderitaannya. Maka perhatikanlah bahwa semuanya itu mesti dipelihara. Jangan sampai membuat gangguan pada sendi. Membuat gangguan pada sendi itu pada gerakan. Seperti tadi saya katakan ketika margi beberapa kali ya udah jalannya kan Jumatan nih. Jumat yang lalu teh. Jumatan dulu naik ke lantai atas deui, ke lantai 4 turun heula. Naik deh, nah itu kadang-kadang tidak terkontrol. Padahal saya sudah biasa turun naik tiap pagi di rumah. Ya, ayo 4 lantai mah. Lumayan. Di rumah kan ngan kursa lantai naik. Jadi perhatikan, oh ini saya tadi kurang perhatian, makanya lalaunan sesuai dengan usia. Kemudian faman kabbarallah, siapa yang bertakbir mengagungkan Allah. Takbir merupakan salah satu bukti kesadaran bahwa semua sel, semua sendi itu bermanfaat, yang diatur sedemikian rapi sehingga satu sama lain saling menunjang. Sendi itu kan saling menunjang. Sini aja curug kan bisa ngelup, bisa ngadangka mendengklang ini makanya setelah tasbih tadi itu merupakan bimbingan. Takbir juga membuat semangat mengagungkan Allah atas dasar kesadaran betapa hebatnya kekuasaannya. Takbir juga mengagungkan Allah, menyadari bahwa manusia itu pasti punya kelemahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang memiliki keagungan yang tidak ada kelemahan. Keagungan setinggi apapun yang dimiliki manusia itu pasti ada yang lebih tinggi. Biasanya kan kalau semakin tinggi ilmu kita itu kan semakin sombong, semakin asa aing biasanya. Makanya harus ingat, setinggi apapun ilmu kita ada yang lebih tinggi. Soke lamun orang belajar makan anggar we masih ada lagi yang lebih tinggi. Jadi jika menemukan kelemahan atau kekurangan dalam urusan sendi, jangan menyalahkan Allah. Mun kapanggih ya sendi teh rada kurang enak, ulah nyalahkeun Allah. Da Allah mah geus sempurna. Mungkin ngurusna baheula. Apakah tina makanan atau tina ucapan atau tina tindakan bisa terjadi. Kalau berdasar hadis ini ya. Boleh jadi disebabkan pemeliharaan yang kurang baik.
dari sudut manusia sendiri. Nah, takbir itu mengagungkan Allah. Kemudian wahamidallah, memuji Allah. Artinya tasyakur, diberi persendian. Ketika muda mungkin tidak merasa butuhnya, sehingga dianggap biasa. Jangan sampai lupa memuji, menyanjung pencipta yang sendi itu. Tatkala tua, semakin lama persendian itu ada gangguan, baik lutut, punggung, bahkan jari jemari. Pujilah Allah yang menciptakan persendian. Betapa besar peranannya dalam kenikmatan hidup. Pantaslah selalu bersyukur pada Allah dengan sebaik mungkin. Jika banyak bersyukur, maka akan bertambah nikmat. Itu mah janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu mah janji pada Allah. Ya, kalau kita kurang syukur, ingat teka susah wae, maka diganti oleh siksa. Tapi kalau kita ingatnya atas kenikmatan, maka bertambah. Walau usia lanjut, bertambah lemah, fungsi persendian, maka puji Allah. Harus diingat ketika masih sehat. Syukurilah atas nikmat yang diberikan. Karena itu, banyak tasyakur atas persendian diwujudkan dengan penjagaan. Kenapa ngurus sendi pakai hamidallah? Karena itu persepsi positif kepada diri sendiri. Jadi hadis ini sedang berbicara bab ieu nama, bab persendian, sedang berbicara ayat insaniyah, ayat diri sendiri. Tasyakur. Kemudian wahalala, tahlil, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Apa kaitannya ngurus sendi jeung la ilaha illallah? Karena ucapan berikrar itu secara terang-terangan tentang ketauhidan. Ucapan ini bukan hanya di lisan, tapi juga dibuktikan di dalam hati nurani. Karena apa? Karena hanya Allah yang patut kita ibadahi. Hanya Allah yang mencurahkan nikmat. Hanya Allah yang mengubah baik buruknya. Tapi perubahan itu kaitan dengan usaha manusia. Tidak boleh menuhankan persendian. Walaupun kita merasa begitu baik, sendi itu betapa penting, jangan dipertuhankan. Begitu pula kalau menemukan obat-obat yang menyehatkan persendian, jangan sampai mempertuhankan itu. Begitu pula doa. Makanya kan saya sering dalam urusan ayat insaniyah itu butuh tadabbur dan tafakkur. Tadabbur itu berdasar syariah, Quran dan hadis, itu tadabbur. Kalau tafakkur, pikiran, ku ilmu. Kalau pengobatan itu hanya tadabbur dengan doa, walaupun di iklan mah di TV, ya Allah yang menentukan, kita mah ikhtiar dengan doa. Kok ikhtiar dengan doa? Padahal doa apa? Minta kan. Kalau benar-benar kesembuhan itu hanya dengan tadabbur, dengan doa, atau meureun para ustad moal garering. Karena lekoh doa ge. Non lekoh teh pasih. Medok lekoh pasih kan, doa ge pasih para ustad mah. Atuh ustad moal garering atuh. Karena ngadoanya hebat, Allahumma rabbana subhibal ba'sinya adhibil ba'sa. Nah, ada ikhtiar. Kalau kesembuhan itu dengan ikhtiar, atau dokter mau gering.
Kan buktinya dokter seperti pernah saya contohkan almarhum Dr. Toha Muslim yang praktek di Jalan Kangkung itu kan dokter spesialis stroke. Kenapa saya kenal? Karena bapak ayah saya almarhum saya bawa ke situ ketika stroke di urutan. Kemudian paman bawa ke sana di urutan ahli Jerman, lulusan Jerman, ahli stroke spesialisnya. Apa meninggalnya? Karena stroke. Jadi dokter stroke wafatnya karena stroke. Jadi masa tuanya itu stroke, terus dilanjutkan sekarang anaknya ahli stroke juga meneruskan. Dan itu ada dokter jantung kan, dokter ahli jantung juga istrinya kan meninggal karena serangan jantung. Jadi itu berpikir kepada kita sehingga Rasul itu menyatukan itu antara sendi dengan dzikir itu jadi dua-duanya jasmani dan rohani usaha itu. Jadi seimbang. Makanya logikanya itu aja. Kalau kesembuhan itu bisa dengan doa, atau para ustadz, para kiai moal gering karena dia ahli berdoa. Kalau kesembuhan itu hanya dengan berobat, atau dokter moal gering. Kan olahraga itu pasti sehat. Olahraga itu pasti sehat. Banyak yang meninggal gara-gara olahraga kan. Teman saya guru SPG dulu. Kepala SPG Darul Hikam ketika saya ngajar di Darul Hikam. Itu meninggalnya ketika badminton. Jadi badminton, asik terus badminton. Duduk, meninggal. Ya, ada macam-macam. Jadi banyak yang olahraga. Mungkin karena tadi tidak terkontrol sehari-harinya. Tapi kurang sehat sendi itu harus dua-duanya. Tadabbur dan tafakkur. Dzikir dan mikir. Makanya seperti Rasul SAW sendiri begitu bangun saja sudah dzikir dan mikir. Kurang sehat sendi maka segera berobat nama. Kunaon atuh berobat pantad teh. Kudu berobat teh. Kudu berdoa, doa karena ibadah. Dan Allah menjanjikan melalui Rasul apabila menggunakan obat yang tepat maka dia menyembuhkan. Jadi Allah teh menyembuhkannya karena obat juga. Tapi obatnya yang tepat. Mungkin tadi juga dokter ahli stroke wafat karena stroke. Karena mungkin kurang tepat obat yang dia pakai. Dari sudut ikhtiarnya itu. Seperti tadi ahli jantung sakit karena serangan jantung. Ya, karena dokter ahli pun bisa saja berbeda-beda kan. Makanya kan sekarang saja kita kan disuruh oleh dokter itu dari penyakit lambung penyakit dalam pindah rekomendasi ke lambung, dari lambung rekomendasi ke paru, dari paru rekomendasi ke jantung, dari jantung rekomendasi ke mana lagi. Jadi sekarang itu kan rumah sakit itu kan bermacam-macam dialih-alih rekomendasi. Karena apa?
Karena Rasul memang bersabda, kita mah karena ibadah berobat itu. Itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang wafat tahun 78 Hijriah. Likulli da'in dawaun. Bagi setiap penyakit ada obat. Obat nama ada itu teh. Kunaon atuh henteu sembuh wae can kapanggih nu tepat gitu. Apaan geus konsultasi? Ya walaupun dia ahli bisa saja tidak tahu yang tepatnya yang mana. Karena kan obat itu bisa berubah bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Makanya saya kaget itu beberapa bulan ini dikasih Bodrexin oleh dokter teh. Dikasih Bodrexin Bu, saya mah. Iya. Untuk pengecer. Saya tanya, "Dok." Iya, saya tanya, "Dok, kenapa saya dikasih Bodrexin?" Itu katanya untuk pengencer darah. Jadi Bodrexin 80. Ya mungkin begitu. Jadi ya itu namanya para dokter juga kan hasil percobaan mereka. Ya ikuti aja. Saya tanya ke anak ya menantu itu, kok bapak dikasih Bodrexin cing deh. Ya itu Pak katanya memang mengandung naon gitu. Itu teh untuk pengencer darah. Oh ya percaya we atuh suruh. Likulli da'in dawaun. Jadi kalau dari dokter macam-macam ganti-ganti obatnya ya karena percobaan itu. Kulin dawaun. Karena apa? Faida usiba dawaudda, apabila tepat obatnya baro'a biidnillah, maka itu sembuh dengan izin Allah. Kalau obatnya tepat. Azza wajal. Hadis ini memberikan bimbingan agar setiap umat mencari, meneliti, menemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit. Jika belum menemukannya, maka mesti terus mencari hingga menemukan. Jika obatnya tepat, maka Allah yang menyembuhkannya. Maka mesti tauhid, makanya la ilaha illallah. Hanya mempertuhankannya. Jangan mempertuhankan yang lain. Jangan dianggap obat itu berkuasa menyembuhkan. Makanya secara kedokteran mah tidak ada obat menyembuhkan segala penyakit. Kan? Jadi kalau secara kedokteran mah kan tidak ada obat yang menyembuhkan segala penyakit kan. Jadi pasti punya porsi masing-masing. Itu mah hanya herbal yang mengatakan bisa menyembuhkan segala penyakit mah. Hanya obat alternatif mah bisa menyembuhkan segala penyakit. Itu dalam iklan. Iklannya kan sekarang televisi, TikTok, YouTube, segala macam bisa. Itu mah kalau dari sudut kedokteran mah enggak bisa semua. Makanya dokter ahli juga kan spesialis dibagi-bagi. Jadi tidak ada segala penyakit datang ke dokter itu kan enggak bisa. Oleh karena itu jika setelah berobat dan sembuh jangan sampai mempertuhankan obat. Ingat bahwa obat hanya merupakan alat yang mesti digunakan. Maka mesti yang tepat. Mesti yang tepat. Makanya kalau kepada alternatif maka harus yakin dulu. Yakin dulu, percaya. Lamun teu percaya mah mau sembuh-sembuh biasanya. Karena itu sugesti. Sedangkan yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti jangankan kepada
kepada alternatif, kepada dokter juga kan itu ada pengaruhnya, Bu. Jadi kalau ibu sudah percaya ke dokter, kebiasaan, mencari obati we, udah berubah itu penyakit itu. Baru dicabak, bahkan cari cabak-cabak acan baru nanya, baru daftar aja gitu. Baru daftar mau berobat ke dokter itu, geus katingali sehat teh. Itu ada kaitan. Sugesti. Makanya kalau kadukun atau alternatif mah ditanamkan dulu percaya. Sok dijebak-jebak heula. Ku alternatif maka dijebak-jebak heula. Ibu oh lambung ya Bu ya. Oh itu ya. Oh ya. Jadi anu diperiksa teh, oh gening gening Pak Ustadz teh tahu padahal mah eta teh bukan tahu susuganan. Jadi we juga sebenarnya tahu, jadi we percaya gitu. Kemudian wasabbahallah, maha sucikan Allah subhanallah. Perhatikan bahwa Allah maha suci. Oleh karena itu mengagumi ciptaannya yang hebat, tanpa cacat, tanpa kekurangan sedikit pun. Sendi merupakan organ tubuh yang sangat mengagumkan bagi tubuh. Betapa penting organ tubuh ini, karena berkaitan dengan gerakan, tindakan, sikap, perbuatan. Tiap umat dipengaruhi oleh persendian. Yang bisa ngicep oke kan sendi. Ya, itu bisa ngicep aja ripuh itu. Ya molotov itu bisa ngicep ripuh. Satu sendi saja. Kemudian melaksanakan sholat bisa secara sempurna atau tidak dalam gerakannya, sangat tergantung pada sendi. Oleh karena itu ibadah sholat di dalam sholat kan banyak bertasbih. Subhanallah, yaitu ruku subhanallah atau subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma itu subhana. Sujud juga begitu. Oleh karena itu ibadah sholat yang banyak bertasbih juga evaluasi persendian. Bagaimana gerakan mulai takbir, mengangkat tangan, kan sidakep begini kan ketika muda mah bisa lama, akhirnya makan sok ngagolosor. Begini nah jadi kan dia jadi ngagolosor. Encan tamat Fatihah geus ngagolosor. Dan itu kadang-kadang tidak sadar kan. Ya, itu karena persendian ya itu sedang sholat. Sedang tidak sholat juga kan kadang-kadang tertukar kan. Rek nyicikeun cikopi ku Cipanas. Kalakah ditamplokeun. Ya kalau keluar anginnya selamanya. Ya kalau keluar anginnya selamanya. Kalau keluar anginnya sadar kan bisa tayamum kalau sedang sakit mah. Enggak, lanjut. Iya, saat itu bisa lanjut. Kalau bobos terus gitu kan, itu bisa tayamum. Karena yang kan gini, wa in kuntum mardo paman kana minkum maridon aw ala safarin itu marid ya dalam surat Al-Maidah, marid bagi yang wudu kan tayamum, yang marid. Jadi marid yang membolehkan tayamum itu tidak disebut penyakit apa. Yang penting kaitan dengan yang penting kesulitan
kesulitan untuk mengambil air. Jadi kalau yang itu terus ya tayamum. Kalau ya jadi tidak wudhu, tayamum aja karena sakit ya. Dan tidak batal itu apa? Maksud saya tidak dibatalkan, lanjutkan saja. Lanjutkan. Sanes Rasul pernah membaca Inna fi khalqis samawat sampai apa? Subhanakallahumma rabbana apa? Yadkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard la ayatil liulil albab alladzina yadkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sampai di situ. Itu sering Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca itu, kemudian bertahajud, kemudian dalam kata Aisyah juga Rasul itu pernah bersabda tadi, siapa yang membangunkan ibu-ibu sedang tidur, cenah gitu. Terus siapa yang membikin timur dan barat berdamai, yang pada saat itu antara Parsi dan Romawi Parasea. Jadi dipikirkan dunia gitu ya. Kalau sekarang mah timur dan barat kan Amerika, Cina, Rusia gitu ya. Jadi tiba heula ge antara blok nate aya wae blok teh dunia teh. Ya di zaman Rasul itu blok Parsi, blok Romawi. Kalau sekarang kan blok Amerika, blok Rusia itu kan ada ya peperangan. Ada yang non blok juga, Indonesia itu non blok. Jadi bukan berarti tidak blok. Jadi bloknya non blok. Bebas aktif ya. Ya, peperangan itu kan sekarang antara Israel dengan Palestina. Itu ada negara besar yang bermain. Negara besar yang bermain. Sama perang pilkada juga kan sekarang di Indonesia lagi pilkada kan, itu ada yang bermain, para inohong ada, para pembesar itu ada yang bermain. Jadi itu gerakan di dalam sholat itu merupakan evaluasi persendian. Kemudian wastagfarullah, istighfar. Secara qauli istighfar itu adalah astagfirullah, mohon ampun pada Allah. Mungkin sering lalai atas persendian, sehingga kurang dijaga, kurang diurus, dan introspeksi bila ada kekurangan. Kadang-kadang kan orang udah mikir, tapi dah cek Al-Quran cina istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Terus yumdidkum bi amwali innahu kana ghaffara. Terus selanjutnya bi amwali wa banin wa yaj'alakum anharo. Jadi banyak istighfar teh berdasar ayat itu mendatang rezeki. Banyak anak lagi, banyak anak teh wabanin. Jadi banyak anak teh banyak pengikut gitu ya. Tapi kadang-kadang saya naon itu teh kaitanana istighfar jadi banyak rezeki. Baca Quran gitu, udah aja istighfar. Hayang banyak rezeki teh istighfar we gitu. Banyak mohon ampun kepada Allah itu istighfar. Karena yumdidkum bi amwalikum, hartamu gitu. Diperpanjang, diberkahi. Tapi kalau kaitan dengan anak, baheula mah pan keun ngora
Sok mikir. Ya banyak anak banyak rezeki kan keur ngora mah nya cenah banyak anak banyak rezeki buktina ripuh we. Riweuh we banyak anak teh. Tapi lamun geus kolot karasa po. Sanes geus kolot mah banyak anak banyak rezeki teh betul. Gara-gara banyak anak jadi rezeki kita banyak. Kan buktina abdi bisa kuliah di masa tua dibiayai anak. Berarti kan banyak anaknya, banyak rezeki. Lamun teu boga anak, teu boga rezeki. jadi kadang-kadang baheula mah enggak percaya gitu. Banyak anak banyak rezeki teh. Karena keripuh teh. Tapi begitu tua teu terasa. Kemudian wajalah hajaron antarikin nas, menyingkirkan bebatuan. Itu membuat kesehatan ya, karena itu kan gerak, nyingkirkan batu teh kan ada dongkok ya, ada tangan bergerak kan kita biasanya kan kalau geus tua mah komo loba pembantu mah kan suruh segala macam teh. Suruh tinggal tutunyuk kayak ungkul gitu tutunyuk. Ya kitanya mah nganggur we tutunjuk we pembantu unggul nu kerjakeun. Padahal kalau berdasar hadis ini mah justru yang diperbuat oleh kita yang sehat teh sanes nunyuk unggul. Sok ayeuna karena banyak kendaraan kan jadi jarang jalan kaki kan. Naik kemana-mana pakai kendaraan, tinggal antar jemput kan. Justru jarang jalan kaki itu, jadi sendinya sering terganggu karena jarang jalan kaki itu kan. Makanya antorikin nas jalan, ausauka atau menyingkirkan tulang, menyingkirkan duri, jadi dari jalan. Ya. Amar ma'ruf jelas karena menyuruh kebaikan, memerintah kebaikan. Ma'ruf itu apa? Mastahsanahu syar'u wal aqlu, yang dianggap baik oleh syariah dan akal. Syariah itu aturan Quran dan Sunnah, akal itu ilmiah. Jadi ma'ruf teh syariah dan ilmiah. Au naha anil munkar atau nahi munkar, mastaqbahu syar'u wal aqlu, yang dianggap jelek atau dianggap buruk oleh akal pikiran. Makanya dari sudut segala macam harus baik menurut syariah dan baik menurut ilmiah. Jadi aturan kita itu ada syariah, ada ilmiah, ada tadabbur, ada tafakkur. Atau induktif, deduktif cara berpikir ya. Ada dari Quran, Sunnah, kumaha praktekna, kumaha pelaksanaanana, kumaha pemraktekanana, itu berpikir tadabbur. Kalau berpikir tafakur mah di alam, kumaha cek ayatna, kumaha cek hadisna, itu tafakur. Jadi manusia atau orang yang ulul albab itu yadkurunallah qiyama wa qu'uda wa yatafakkarun, pikir dan mikir. Halal makanan juga halal thayyib, halal cek hukum. Jadi halal barang itu halal itu cek hukum cek syariah. Thayyib itu cek akal pikiran baik itu. Makan bala-bala itu halal. Apakah thayyib? Tergantung kepada siapa, kepada orang punya penyakit apa. Jadi bala-bala itu tidak ada yang haram karena dibuatnya juga jelas. Tapi bagaimana kalau makannya? Makanya ada kok sekarang ada makan nasi pakai mie, itu halal, tapi kan teu thayyib.
nasi pakai mie mah. Sabab mie karbohidrat, nasi karbohidrat. Itu namanya teu seimbang, gizi seimbang. Maka semua apabila kita jaga zahaja nafsahu aninar itu sama dengan mencegah dari api neraka. Dalam hadis. Tapi di sini ada juga hadis lain dikatakan sholat duha termasuk ya. Masih banyak Bu, bersambung saja insya Allah ke makalah bagian keempat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.